Jadi di Tapi sini ada ini juga, ya, maaf Kanda, ada ini ya. juga kalau rasa tidak pantas untuk dipublish, jangan diumbar semuanya di sini. Kami udah ngerti kok si Lina itu jauh sebelum ada ini kenal sama dia, kami udah tahu. Nanti kami akan tunjukkan videonya juga. Sebenarnya Setelah saya ini, nggak silakan. mau banyak ngomongin Lina ya. Saya nggak enak hati sebetulnya. Jujur lah, saya nggak enak hati juga sama dia gitu. Itu sudah hukuman dia karena telah menghujat Allah Ya, dan Nabi kita. Bang Sen, Lina Wijaya udah tahu rumah Bang Sen soalnya ya. Udah bang, saya tuh terbuka. Nah itu ya. Siap. Chen, lu tuh takut sama ini, takut sama Lina. Enggak bang, saya Bagus. jaga perasaan lah. Saya kelarin dulu baru saya tutup nih. Tinggal 2. Iya, Saya kelarin silakan, dulu. silakan. Ya. Masih ada rasa cinta kayaknya. Saya kelarin dulu Bunda, izin. Pernah gak ngasih tahu dia tinggal di mana, Bro? Stay di mana? Jakarta kah? Luar Jawa kah? Maksudnya saya ngasih tahu. Enggak, dianya. Si Berkele ini. Iya pernah. Di mana? Kalau bisa jawab bisa enggak? Saya nggak jawab deh kalau itu. Oke, makasih. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang pemuda yang berhasil dimurtadkan oleh Lina Wijaya dan akhirnya berkat doa dari orang tuanya kembali teman-teman, kembali kepada fitranya, kembali kepada kebenaran. Dan ini sekaligus pengingat bagi kita semua agar lebih hati-hati, agar lebih mawas diri teman-teman. Lebih memperhatikan kondisi sekitar kita, keluarga kita. Jangan sampai anggota keluarga kalian, sahabat kalian, teman kalian menjadi korban berikutnya. Karena misionaris ini memang ngeri, teman-teman. Jangan kalian berpikir bahwa, oh, saudara saya, anak saya imannya kuat. Nggak mungkin bisa terkecoh. Ini anak ustadz, teman-teman. Bayangkan, anak seorang ustadz pun yang dididik secara Islam bisa tergiur untuk murtad. Karena kita nggak tahu iman orang kapan lemah. Belum lagi bujuk rayu mereka tuh luar biasa. Kalian bisa bayangkan Lina Wijaya yang umurnya sebentar lagi setengah abad, ya sudah 40-an, bisa mengecoh seorang anak muda yang baru berumur 21 tahun. Ya, Chen ini kan masih 21 tahun teman-teman. Kalian bisa bayangkan 21 tahun dengan seorang yang sudah parubaya, bahkan bisa dibilang bentar lagi jadi nenek-nenek gitu kan, bukan ibu-ibu lagi gitu. Tapi berhasil, kenapa? Ya inilah tawaran yang ditawarkan oleh mereka teman-teman. Bisa segalanya, kekayaan, harta benda, kan gitu. Bisa juga apa? Rudalisasi, apemisasi gitu. Kalau yang cowok, rudalisasi. Yang cewek, apemisasi. Ini ngeri teman-teman. Kalian bisa bayangkan Cecen ini secara visual ya, secara tampilan juga istilahnya kan nggak jelek-jelek amat gitu. Ganteng, tinggi gitu, masih muda. Kok bisa gitu? Nah, ini ngerinya teman-teman. Kita belum tahu ya sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Lina Wijaya, sehingga Cecen ini bisa tergelepak-gelepak, bahkan sampai detik ini, kalau kita lihat, Cecen tuh masih membela Lina Wijaya. Walaupun secara iman dia sudah tidak mungkin mau menyembah anak Maria, nggak mungkin mau menyembah anak orang, tetapi secara rasa cinta, kita bisa lihat bahwa dia masih cinta dengan Lina Wijaya ini. Itu dapat kita lihat dari apa yang dia sampaikan ya. Dan kita tampilkan sebagai referensi ya. Ini diskusi kita secara live dengan Cecet. Kemarin kan memang berdua bang kita. Maksudnya saya nemenin gitu. Sampai jam pagi, pulang pagi atau gimana? Asisten. Tempat khusus gitu. Kalau ke luar kota kan nginep bang, kami nggak sehari 2 hari, bisa seminggu gitu. Oke. Boleh dijawab, boleh tidak nih? Sempat melakukan hal yang terlarang? Itu saya nggak mau jawab lah. Oke. Kalau begitu ya kita aja yang mengerti sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya udah bilang tadi bisa dijawab bisa enggak. Kalau mau hujat saya aja teman-teman. Oke, baik. Hujat yang lain. Maaf ya Bang Yuma, pertanyaan saya tajam loh. Kalau dibiarkan tajam ini, gimana? Saya terusin apa gimana? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi di Tapi sini ada ini juga, maaf ya. Kanda, ada ini Ya. juga kalau rasa
tidak pantas untuk dipublish, jangan diumbar semuanya di sini. Kami udah ngerti kok si Lina itu jauh sebelum adek ini kenal sama dia, kami udah tahu. Nanti kami akan tunjukkan videonya juga. Sebenarnya Setelah saya ini, nggak silakan. mau banyak ngomongin Lina ya. Saya nggak enak hati sebetulnya. Jujur lah, saya nggak enak hati juga sama dia gitu. Itu sudah hukuman dia karena telah menghujat Allah Ya, dan Nabi kita. Bang Sen, Lina Wijaya udah tahu rumah Bang Sen soalnya ya. Udah bang, saya tuh terbuka. Nah itu ya. Siap. Cen, lu tuh takut sama ini, takut sama Lina. Enggak bang, saya Bagus. jaga perasaan lah. Saya kelarin dulu baru saya tutup nih. Tinggal 2. Iya, Saya kelarin silakan, dulu. silakan. Ya. Masih ada rasa cinta Saya kayaknya. kelarin dulu Bunda, izin. Pernah gak ngasih tahu dia tinggal di mana, Bro? Stay di mana? Jakarta kah? Luar Jawa kah? Maksudnya saya ngasih tahu. Enggak, dianya. Si Berkele ini. Iya pernah. Di mana? Kalau bisa jawab bisa enggak? Saya nggak jawab deh kalau itu. Oke, makasih. Gak apa-apa. Lanjut ya, terakhir nih. Kenapa Anda kembali ke Islam? Apa karena cinta bertepuk sebelah tangan atau karena memang saya dibaptis Kristen ini kok begini banget gitu loh. Yang mana nih yang membuat Anda kembali? Yang saya bilang tadi bang ya, saya nonton video-video debatnya Kodonditan, jadi saya ragu sendiri. Karena pada saat itu yang bikin saya tambah ragu yaitu saya tuh kan asisten ya, saya disuruh ngehubungin Kodondi buat katanya mau silaturahmi nih, Bu Lina nih mau silaturahmi. Jadi ya udah hubungin, saya ada nomornya nih. Saya bilang mau ke Kodondi Malap Center, saya ada nomornya nih. Saya hubungin, ya udah bilang aja mau silaturahmi dari Bu Lina Wijaya. Nah ketika itu Kodondi bilang nggak kenal Bu Lina Wijaya, terus Bu Linanya nggak terima gitu. Ya udah kalau nggak kenal nggak usah. Terus Kodondi kan nantang balik, ya udah kita Oke, debat cukup. aja. Artinya Anda mendengarkan diskusi debat-debat selama ini. Anda ada rasa penyesalan nggak, Bro? Wah ada lah pasti. Ungkapkan di sini aja, tapi nggak usah lah ya. Penyesalannya nggak usah, kita semoga kedepannya lebih baik. Itu sih dari saya. Selamat kembali ke Islam. Pertanyaan soalnya banyak, tapi berbagi sama yang lain. Makasih, kembali ke host. Wah, dia bikin VT galau-galau loh, Cen. Gara-gara lu kayaknya Udahlah bang. cinta nggak usah yang inilah. dulu gitu-gitu deh. Anyway Cen, gini ya, ini gue terakhir untuk yang Lina Wijaya ini. Yang nyosor duluan, lu atau dia? Gua akuin gua bang. Oke, lanjut. Berarti jaratnya berhasil. Nah ini salah satu ininya, videonya ya. Mungkin sebelum kenal sama Lina adek ini. Yang menghina dan menistakan Islam. Ya izin saya putarkan dulu kalau gitu ya, Guru Nda. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sama ini, adek Ceni. Saya mau menyampaikan teman-teman yang di bawah, teman-teman yang nonton, kalian boleh kesel ya sama Bu Lina mungkin karena perkataannya atau apa. Tapi saya mohon memaafkan dan udah jangan dihujat atau gimana. Ya karena sakitnya itu udah nggak bisa diapa-apain teman-teman. Dia dengan sakitnya saja sudah menderita. Udahlah, saya juga nggak tega gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Tapi izin begini, ya. Dinda Ceni, adek ini juga jangan mau mempersamakan kami umat Islam ini, perasaan kami ke dia dengan perasaan dirimu, Dek. Kami tidak akan pernah memaafkan. Mungkin setelah dia mati membusuk baru kami maafkan. Berbeda kami dengan dirimu, kamu kan pernah dekat, pernah jadi asistennya, wajar itu. Kami sebagai umat Islam gak terima atas hinaannya. Jadi kami tidak akan pernah memaafkan. Sampai dia membusuk di neraka pun kami tidak akan maafkan. Itu.
Ya, jadi adik ini silakan Anda maafkan karena Anda pernah dekat, itu perasaan ya, kami memaklumi itu. Tapi kalau kami tidak ada maaf bagi Lina Wijaya. Itu. Kasih. Saya simpulkan juga tadi hasil pertanyaan saya, ini anak hati-hati di luar sana. Misionaris itu banyak mempergunakan cara, bahkan menjual dirinya demi untuk mendapatkan orang bisa murtad. Apapun yang dia lakukan. Jadi waspada terhadap misionaris di sekitar Anda. Itu kesimpulan dari tadi atas pertanyaan saya ke beliau ini. Makasih, lanjut. Ya, izin sebelum saya putarkan videonya, teman-teman yang di bawah kalau komennya kurang benar ya, kalian kan samalah muslim lah ya. Coba penyemangat aja komennya. Atau kalau enggak saya tutup aja komennya ya, biar kalian enggak apa namanya kasihan Bang Chen-nya. Ini Bang Chen ini baru loh, baru balik lagi ke Islam, baru bersahadat lagi. Jangan sampai Bang Chen merasa nggak enak atau merasa sakit hati dengan oknum-oknum yang komennya itu nggak benar. Ini kan pribadi Bang Chen, ya. Tolong, mending di tab-tab layar daripada komennya benar. Apalagi bikin apa ya, bikin sakit hati atau bikin ilpil Bang Chen, nggak boleh dong, ya. Atau kalau nggak saya tutup komentarnya. Papa, Bang Chen aja nggak jangan baca di bawah. Itu luapan hati mereka karena kita ini saya aja dengar hujatannya tuh sakit. Jadi jangan Nggak baca bisa di bawah. nasihatin Bang Chen, Bunda aja kalau kalau baca yang komen, ah Ya makanya Bang Chen jangan baca, itu luapan netizen. Karena dia menjerat Bang Chen dengan cintanya itu loh. Sekarang Kan udah intinya kan sudah disampaikan. juga si Chen ini kan sudah mengaku salah, sudah mengaku juga ada kekhilafan. Namanya manusia kan memang tempatnya khilaf. Ya sudah, yang penting gak usah lagi kita ini jadikan aja pelajaran supaya yang ini tuh terjadi sama anak-anak kita, ponakan, cucu segala macam dengan jeratan-jeratan begitu dimurtadkan. Ya ini jadi pelajaran aja sudah. Kita alhamdulillah Bang Chen ini sudah pindah, sudah balik. Ya, sudah, kita terimalah, kita terima dengan lapang dada. Apapun dari kesalahannya udah kita lupakan. Tetapi bukan berarti kita melupakan kesalahan si Lina itu. Lina jangan kita lupakan. Sekarang kan pertaruhannya duluan mati apa duluan ketangkep, itu aja ya udah. kita nunggu Bang Chen. Bang Chen masih terjeda ini sebelum saya putarkan. Bang Jul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Jul bukan? Mana? Oh iya, Bang Jul. Waalaikumsalam. Ya, kita nunggu Bang Chen masih terjeda itu. Sabar ya teman-teman, sambil di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam. Ini kayaknya dia Ya ditelepon itu, udah biarin aja. ya di telepon itu pasti. Itu kalau kelamaan jeda takutnya kepental itu Bang Chen-nya. Halo? Oh Iya, iya. iya, iya. Ya Bang, aduh saya jadi gak enak nih saya ditelepon. Pas bener kan? Udah ceritakan aja kalau intinya kan saya sekarang udah balik lagi, udah masuk memeluk Islam lagi, udah itu aja kita bahas bagaimana kedepannya kita bantu untuk menjaga akidah-akidah ya anak-anak kita, ponakan-ponakan kita supaya nggak terjerat. Ini jadikan percontohan aja. Tetapi apa yang terjadi antara Chen dengan Ya, Lina nggak Bang usah kita Glenn, bahas. Bang Glenn. Ah, ya, Ya, Bang Glenn izin, Bang Glenn izin biar ah, kita percepat aja biar Bang Chen-nya dengar.
Bang Chan monitor Oke, nggak? oke. Biar saya puterin langsung. Iya, iya, saya dengar di sini. Aman. Oke, saya putarkan videonya ya. Banyak, tapi saya mau jawab sendiri. Bukan Nah, kalau kan kedengeran nggak? pansos di sini. Kedengeran. Sorry ya teman-teman. Ini lagi mode mahasiswa nih. Mode mahasiswa ini kayak gini nih, gontok-gontokan. Ayo gontok-gontokan. Suka-sukamu Tuhan. 18.30 saya mau kuliah. Saya manfaatkan waktu saya nih. Silakan siapa yang mau tarung derajat sama saya. Iya iyalah, saya punya jawaban seperti itu kok. Dia mau revisi enak aja. Ya, kalau kayak gitu berarti kamu tidak pantas, tidak layak berbincang-bincang dengan saya. Saya sangat eksklusif dan sangat confident dengan iman saya sebagai seorang reform Injili. Jadi you tidak usah utak-atik, I punya doktrin, I punya keyakinan, I punya iman. Ditambah bonus saya ini mantan Islam. Ya, paham kamu? Jadi tanya-tanya saja. Silakan naik. Nah, silakan naik. Iya iyalah. Kenapa katanya membulak-balikan? Siapa yang bisa membulak-balikan Yesus? Orang dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah Tuhan itu sendiri, the one and only, satu-satunya, no others else. Lalu kenapa si Allah diganti? Si Allah memang pantas diganti karena dia tidak mencerminkan sebagai Allah. Dia tidak pernah bisa mencerminkan bahwa dirinya adalah Allah. Allah itu adalah pencipta, sumber segala kuasa. Saya tanya, di mana kuasanya kalau dia nuzul ke dunia jadi batu bentuk vagina? Di mana kuasanya kalau dia itu butuh bantuan setan-setan untuk menyesatkan manusia? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi pantaslah si Allah itu saya ganti dengan Yesus Kristus, satu-satunya Allah dan Tuhan yang berkuasa di bumi, ya, berkuasa di sorga, berkuasa di dunia orang mati, ya. Makanya lebih gampang kalau kamu itu cerdas. Tanya saya dong, woi Lina, kenapa kau keluar dari Islam? Nih yang satu ada komentar sebelum saya putarkan yang satunya, Bang. Sisa baju itu cuma 4. Ya ada komentar lah. Enggak, ini dari Bang Sen. Udah bang, lanjut aja bang. Saya udah. Lanjut ya. Ya, biar Bang Sen tahu aja. Ke Islam dia. Mobil. Saya turun tidak saya bawa, saya tinggal. Karena biasanya saya bagi ke orang-orang di pinggir jalan juga. Tetapi karena saya datang, si Juma menolak bertemu, takut katanya masih tidur, yaitu menurut Ripa lagi tidur di dalam sarung bermain burung, terserah dia lah ya. Lalu si Kores juga katanya tidur, saya telepon, saya WhatsApp, tidak ada yang mau keluar, tidak ada yang mau respon. Lalu si Nandar katanya malam itu juga sama Wafi, malam itu juga usai acara langsung kabur pulang. Si siapa lagi Romiansah juga langsung pulang. Banyak yang langsung pulang malam itu, entah karena apa, mungkin karena kisruh setelah rapat tentang keluarnya logika, keluarnya si blokir permanen sambil membicarakan Lina Wijaya. Nah, mereka menjadi tegang ketika pada paginya saya datang. Karena memang itu yang saya dengar, rapat mereka, pembicaraan mereka malam itu setelah acara lalu pada bubar. Tidak ada yang mau bertahan. Yang rapatkan saya, siapa saya? Diam. Setelah mereka bubar pagi itu saya datang sudah sepi, sunyi, sepi seperti kuburan teman-temannya. Nah, karena sekali lagi saya ulang, si Juma dan si Kores yang saya bidik itu Juma tidak mau keluar, tidak mau bertemu saya. 30 menit saya menunggu dia bangun dari tidur, tak bangun-bangun. Saya pulang. Sebelum saya pulang, saya sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berbagi. Lalu saya menawarkan. Di dalam hukum, apa yang saya lakukan itu benar, tidak bisa dituntut. Sebab saya menawarkan, hai Ripa dan kawan-kawan. Yang bertemu dengan saya itu ada Ripa, ada Budak Angon, ada Bunda, saya tidak tahu namanya siapa itu, yang dipanggil Umi, saya tidak tahu. Terus ada si siapa, si Hasan, saya tidak tahu, tidak hafal saya teman-teman ya. Sebelum saya pulang, saya boleh bilang, saya mau pulang, tapi saya punya souvenir, kalian mau nggak? Nah, si Umi itu tanya, apa souvenirnya? Baju dong. Ya, nggak mungkin saya kasih kamu yang murahan, gantungan kunci, tempelan kulkas. Udah mungkin sampai di situ ya, Guru ndak? Iya, itu salah satu ulahnya ya. Jadi kalau di belakang, kalau di dunia nyata mungkin bersama dengan calon-calon korban atau korbannya, dia itu seperti malaikat.
Tapi kalau di depan sosmed kayak begini, hinaannya terhadap Islam Allah itu ya gini, ini belum apa-apa ini. Hinaannya itu sangat luar biasa tuh. Dan ya saya boleh katakan kemungkinan sakitnya dia itu karena ada panggilan polisi. Bisa jadi. Jadi pura-pura sakit. Karena selama ini kita lihat dia sehat-sehat aja. Dia ke Medan, dia ke Kalimantan, dia ke Pontianak, sikit-sikit ada di beda pulau. Saya takutnya dia ini penyakitnya penyakit Lombok, sakit-sakit Lombok. Kecuali kalau dia maaf kena penyakit AIDS kah atau apa mungkin. Saya curiganya itu sih. Tapi kalau penyakit-penyakit lain saya rasa enggak. Dia itu segar bugar. Dia segar bugar dan baru-baru aja. Tunggu dulu, saya lihat WA-nya ke saya dengan teleponannya itu kapan dia telepon saya nih. Kalau dia sakit parah, saya rasa nggak mungkin juga dia di IGD masih WA-WAan sama adik ini. Tanggal 22 Mei, hari apa itu? Dia masih miss call saya. Baru-baru, sakit apa dia rumahnya? Kalau dibilang sakit parah, sedikit lagi dia mau meninggal, ya alhamdulillah sih kalau segera. Tapi kalau dibilang sakit, saya curiga dibuat-buat. Karena takut, karena sudah panggilan kedua. Sedikit lagi dijemput. Saya kira begitu, teman-teman. Silakan. Sepertinya sih. Yang ngakunya sih, Ayo polo-polo. yang ngakunya sih kanker paru-paru stadium akhir, ngakunya. Tetapi bukti konkretnya nggak ada. Itu aja. Kalau paru-paru itu Dinda, setiap dia live pasti batuk-batuk. Ini tidak pernah sekalipun kita lihat dia batuk. Yang paru-paru itu kayak si Rudy Yohanes. Ini saya curiga dia menjadikan adik Chen ini sebagai corong supaya dia berbicara kemana-mana supaya sampai ke pihak berwajib bahwa dia sakit. Curiganya saya gitu. Betul. Sama Gurunda, pikiranku. Dari cara bicaranya Bang Chen juga ini kita bisa menilai loh. Ya teman-teman, tinggal 200 lagi, silakan di follow-follow Bang Chen-nya biar bisa open cam Bang Chen-nya ya teman-teman. Ayo di follow-follow teman-teman. Mungkin Bang Jul ada pertanyaan Bang Jul buat Bang Sensen. Atau Bang Kores ada pertanyaan, silakan sambil kita nunggu followernya nambah. Ya, jadi dikit begini juga. Si Chen ini kan diancam akan dilaporkan. Ya, walaupun yang saya lihat pasalnya pasal ngarang semua, pasal nggak masuk akal. Ya, itu pasal bikinan dia aja, asumsi dia seperti asumsi ke Bibel, sama-sama. Dia ke Bibel asumsi, ke KUHP juga asumsi kan gitu. Ya, jadi gini Chen, nggak usah takut. Kalau emang dia betul mau mengadukan, ayo kita tunggulah. Saya bukan nantangin, tapi apa yang Bang, saya Bang lihat, Glenn izin, emang diaduinya dalam hal apa? Mau diancam ininya? ada ITE-ITEan lah. Undang-undang IT tentang Ya, ini yang katanya, sekarang atau ya, yang kemarin di Kodondi? yang kemarin. Oh, yang kemarin. Ya, Oke. yang kemarin. Kalau Ya, misalkan ini terjadi dilaporkan Gurunda, apakah apa yang tindakan api yang dilakukan? Ya kita backup adik ini. Masya Allah, Allahu Akbar. Nggak usah takut. Dilawan, di backup lah. Nggak usah takut. Iya. Umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia ada di depan bukan di belakangmu. Yang penting satu, ya jangan seperti kasus yang kemarin. Kita sudah pasang badan ternyata ada kasus lainnya. Kayak si yang di yang kemarin itu. Saya akan pasang badan kalau sampai gara-gara patung ini, gara-gara foto ini kau di penjara. Ternyata bukan karena kasus itu, kasus yang lain. Nah, selama kalau masih karena kasus misinya beliau ini, kamu dia papain sama dia, api bukan di belakang, kita di depanmu. Gak usah khawatir, gak usah takut. Memang kerjanya kayak gitu. Dia yang melakukan, dia yang melaporkan. Contoh seperti saya yang terzolimi, saya pula yang dia laporkan. Habis itu dia nyanyi-nyanyi, joget-joget. Jadi nggak usah khawatir, Dinda. Saya keras begini karena kesal aja. Saya sebenarnya nonton video kamu itu, mata saya itu berkaca-kaca. Saya lihat Bapak, bagaimana orang tuamu bercerita, bagaimana senangnya beliau, terharunya dirimu. Hancur perasaannya, anak yang disayang, tiba-tiba murtad.
Ya, tapi alhamdulillah dirimu sudah kembali. Cuman yang perlu ada ini pahami, Lina itu bukan cuman you yang jadi korbannya. Saya yakin itu. Karena videonya dulu-dulu sebelum dia hapus videonya, itu banyak sekali kemudian euforia yang dia pertontonkan karena dia memenangkan jiwa-jiwa menurut dia. Itu. Jadi dirimu jangan terlalu merasa tersakiti karena tidak sama lagi, jangan. Entah kamu itu korban yang keberapa dari dia. Ya. Jadi nggak usah terlalu ini. Kalau di usia sekarang yang 50 tahun aja dia bisa menggait berondong kayakmu, bagaimana usia dulu mereka? Dia usia 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Usia sudah bau tanah aja bisa kayak gitu, apalagi waktu masih muda. Jadi nggak usah kau tersakiti, bahkan kau harus kuat. Kami umat Islam bersama dengan dirimu, nggak usah khawatir. Justru dia itu juga sekarang dalam keadaan terancam itu. Ya nggak usah takut, Cen. Ya, tapi Nggak kan usah ini takut. posisinya Gurunda si L ini kan terlapor nih, sebentar lagi mungkin jadi TSK. Apakah bisa dia melaporkan kalau Bisa, posisinya masih seperti bisa. itu? Masih Masih bisa. bisa. Masih Oh. bisa. Iya. Intinya dari Kodondi sudah mengatakan akan mengirimkan pengacara gratis. Ya. Dari Bang Juma juga sudah bikin backup, Cen. Dua-duanya tetap ke saya. Jadi aman ya. Saya tetap ada di depan. Jadi apapun yang kabarnya Ya, saya langsung ya. betul. Hmm. Nggak usah khawatir. Nggak. Salam sama Bapak ya, sama Ustadz. Sama Abi. Iya bang. Iya, sama Abi. Iya, Iya. salam keluarga. Nggak usah khawatir. Ada Iya, waktu Bang. kita berkunjung lah. Kapan kita berkunjung ke Bogor atau ke Cianjur kalau ada waktu. Teman-teman dipercepat 60 lagi teman-teman. Di follow-nya 60 lagi. Masa ini 2,6? Kayaknya banyak konten nih yang nonton nih, ngerekod nih kayaknya nih. Ini belum bisa ya. Utusan. Teman-teman, kalau kalian ragu sama saya balik ke Islam. Terserah lah. Enggak, kita nggak ragu, Cen. Kami nggak ragu. Kami Nah, maksudnya tidak ada yang keraguan. komen ini loh bang. Enggak, itu Eh, kebanyakan Oten juga yang nyamar, Bang Iya, Chen. banyak yang nyamar. Jadi Kebanyakan gini, banyak yang nyamar. kalau masalah Cen bersyahadat kembali, kami nggak ada ragu sedikit pun, kami tidak ada keraguan. Yang kami hanya meragukan, jangan sampai Cen terjerat lagi, gitu loh. Itu Iya yang kami bang. ragukan. Kalau Anda bersyahadat tidak ada ragu sedikit pun, tidak ada. Tidak ada. Nah, ini Bang Chen udah 1000. Bang Chen harus turun dulu keluar dari TikTok. Oke. Terus masuk lagi ya. Baru bisa Oh, open oke cam. bang. Bentar ya. Oke ya, turun dulu ya. Iya, Masya Kodondi Allah, lagi. alhamdulillah. Kodondi lagi live tadi udah saya undang. Udah beres labnya. Coba ditelepon lagi Bang Glenn Udah saya biar undang naik ke ke sini. Aduh, belum bisa. Kenapa ya nggak bisa gini ya? Harus keluar aplikasi dulu. Jadi aplikasinya Oh, di close dulu Oh, gitu aplikasinya, ya. dibersihin Yaudah. semua. Masuk lagi. Kata si Melisa di bawah ada dia tuh. Mel, naik Mel. Melisa, woi. Itu Sherina Wijaya minta naik tuh. nggak ada tabayun. Emang apa tabayun? Tabayunnya sama umat muslim di Indonesia. Kalau Tabayun sama umat Muslim. Nggak ada urusan tabayun, nggak ada. Waduh, nggak bisa open cam dia. Live access need to go live on video as Nggak bisa. Yes. Bang Glenn punya akun yang udah bisa open cam nggak? Biar dipinjemin dulu sama Bang ini. Ada akun gua satu lagi, cuman passwordnya apa ya? Passwordnya lupa gua. Wah, Ini kenapa sih emang yang nggak bisa on cam nih? Saya nggak ngerti soalnya. iya harus seminggu Oh, harus atau 3 seminggu. hari. Oh. Oh iya, aturan baru, nggak cuma viewer, tapi harus nunggu 3 hari baru bisa. Ya 3 hari baru bisa. Ini supaya panjang dan Gurunda masuk ya ke sini. Gua kasih yang seru-seru nih dari Chen Yong. Nah, gini Chen Yong. Chen Yong, apa
yang menyebabkan, enggak, gua revisi. Nonton apa sampai Chen Yong itu oleng imannya dari Islam? Silahkan. Ya. Ada channel di YouTube namanya Sunnah Nabi. Pada tahu gak kalian, teman-teman? Atau di bawah pada tahu gak ada channel? Tahu. Tahu, lanjut. Ya, itu pertama. Terus kedua ada namanya Tanpa Ragi. Ya. Tanpa Ragi 2, terus Nah, itu aja sih yang inti-intinya dari situ. Saya sering nonton itu. oke. Sebelum kita tanggapin Sunnah Nabi sama Tanpa Raginya, coba sebutin yang paling terngiang salah satu konten dari mereka supaya kita ratain di sini. Yang paling terngiang itu kalau di Sunnah Nabi yaitu kejadian ketika Nabi Muhammad itu menikahi mantan istri anaknya Zaid, anak angkat. Di situ. Nah, di situ kan narasinya, masa Nabi kayak gini, terus saya mikir iya juga kenapa kayak gini gitu. Itu bodohnya saya ya teman-teman, maaf ini bukan maksud apa. Terus kalau yang di Tanpa Ragi itu tentang pokoknya series Abdul Amburadul ada di situ, series Abdul Amburadul. Jadi Oke, Tanpa Ragi nanti diingat-ingat dulu, kita bahas dulu yang pertama ya. Menikahi apa fitnahnya itu menikahi menantu kan gitu ya. Oke, silahkan Gurunda, gas. Gurunda. Waduh, Gurunda keburu badminton. Mungkin agak jauh dari perangkat Gurunda. Kita tunggu aja Gurundanya. Oke, sambil nunggu Gurunda. Ah, ini udah masuk. Gimana deh? Iya, jadi Gurunda, kenapa si Chen Yong itu bisa oleng gitu iman Islam ya? Karena dia tergerus menonton channel Sunnah Nabi dan juga Tanpa Ragi. Nah, salah satu yang paling terngiang itu yang ketika membahas Nabi itu menikahi menantu, fitnahnya begitu. Silahkan Gurunda konterannya. Oh iya, mengenai Zainab. Jadi gini, latar belakangnya dulu, asbabul nuzul daripada ayat suci Al-Quran yang menceritakan itu surah Al-Ahzab ayat 37. Jadi Said itu bukan anak kandung Rasulullah, bukan anak kandung beliau. Beliau anak angkat dan posisi Zainab ini bukan menantu. Baik pada saat dia menjadi istri daripada Said maupun setelahnya. Dia bukan menantu. Kenapa? Karena Said ini bukan anak kandung. Dia hanya anak angkat. Nah, adapun hikmah sampai ini dilakukan oleh Rasulullah untuk memutuskan mata rantai kebiasaan orang-orang jahiliyah waktu itu. Yaitu gemar mengangkat anak menjadi anaknya, anak orang menjadi anaknya. Sehingga mengganggu kemudian aturan tentang mahram. Contoh misalnya, ketika orang-orang pada jangan zaman itu kalau tidak diputuskan oleh Rasulullah, maka akan terjadi sampai hari ini. Misalnya nih, Pak Bom-Bom, seorang muslim, tetangganya ada orang susah, karena tidak sanggup kemudian menyekolahkan anaknya, diambillah anak tetangganya itu sebagai anak angkat. Nah, yang terjadi pada zaman itu, anak angkat ya anak kandung. Tidur bersama, bergaul bersama, dan seterusnya. Apakah keadaan itu masih bisa bertahan beberapa dekade ke depan? Belum tentu. Sedangkan hari ini banyak orang yang kemudian anak kandungnya aja dituin. Apalagi kalau cuma anak angkat. Nah, sekarang kalau muncul orang-orang jahat, nah ini cantik anaknya. Anakmu aku ambil anak angkat ya. Cantik juga di sana anakmu, ambil anak angkat ya. Sehingga terjadi banyak kemungkinan yang hal-hal seperti itu terjadi. Sehingga itu ingin dipatahkan oleh Rasulullah. Gak boleh lagi ada anak angkat. Anak angkat itu adalah bukan anakmu. Maka dia boleh kau nikahi. Itu maksudnya tuh. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan itu. Dan itu memang sudah perintah Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37 yang saya katakan tadi. Di situ Allah mengatakan, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajna kaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji adiyaihim
Nah, ini sebenarnya sudah kelihatannya sih sudah diterangkan sama orang tua daripada adik kita ini, apalagi beliau adalah ustadz. Nah, saya kira begitu. Itu hikmahnya yang terjadi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Mematahkan alaihi kemudian wasallam. ya, tanggapan bahwasanya anak angkat itu nggak ada tuh anak angkat. Jadi harus ada pembatasan mahram seperti itu. Itu salah satu hikmahnya. Silakan. Yang lain ditambahkan. Ya. Nah, Chenyon, Ya bang. dalam apa? Dalam kita yang bergerak di sini membantai syubhat dan fitnah dari mereka itu mempunyai karakter gini. Ini lu ingat-ingat ya, setiap fitnah dan hujat mereka terhadap Islam itu wallahi akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Itu akan selalu berbalik kepada iman mereka sendiri. Mereka bilang itu adalah najis dan nista ketika menikahi menantunya sendiri, walaupun itu fitnah gitu. Karena posisinya sudah cerai dan tidak ada menantu mertua di dalamnya, kan gitu. Nah, kalau misalnya memang buat tanpa ragi dan sunnah Nabi itu adalah najis dan fitnah, terus kenapa nenek moyang Tuhannya mereka di Kejadian 18 nomor 6 sampai 11 itu ada Yehuda menggauli menantunya Tamar. Prot-prot itu sampai keluar anak. Kenapa bisa begitu? Nah, Cenyong kepikiran nggak ke sana? Enggak, saya malah nggak tahu itu bang. Ah, nggak tahu kan? Disembunyiin sama mereka. Mereka akan menyembunyikan yang mereka hujat. Jadi gini konsepnya. Wah, nggak apa-apa. Kita menghujat kitab kita, yang penting Islam sakit hati. Padahal yang mereka fitnah, tadi contohnya yang tadi itu ada di kitab mereka sendiri. Gitu loh. Bang, Diprot-prot itu menantunya sama mertuanya. Jadi anak. saya boleh cerita lagi nggak yang bikin? Boleh banget. Lanjut, Chen. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya, tuh kalau dari Al-Quran. Terus Kalian dengar sendiri ya, masih ngotot ingin membela Lina Wijaya, bahkan dia bilang apa? Yang duluan maju untuk yang aneh-aneh itu dari Cecen. Ya, jadi dia bilang bukan Lina yang goda dia, tapi dia yang duluan ingin mendekati Lina Wijaya dan sebagainya gitu. Artinya apa? Belum ada keterbukaan di sini. Kita belum tahu kan apa yang terjadi gitu. Walaupun dari cara dia sampaikan, ini membuat banyak penonton berasumsi, kan gitu. Wajar gitu. Kita yang dengar pasti berasumsi bahwa oh ini sudah terjadi beginilah begitu gitu. Akan ada analisa-analisa yang dilakukan oleh para pendengar. Tapi sekali lagi di sini kita bisa lihat mengerikannya itu teman-teman. Demi yang namanya penginjilan, demi membawa orang menjadi murid dari Tuhannya, mengikut dari agamanya, mereka bisa. Ya, mereka bisa teman-teman. Bahkan termasuk menawarkan badan teman-teman. Ngeri ya. Ini sadis kalau saya bilang. Dan karena ini secara live, maka kita nggak bisa ngorek terlalu dalam. Cecen bisa nolak ataupun ya dia bisa langsung mematikan diskusi tersebut, mematikan live tersebut dan sebagainya. Itulah kenapa memang lebih afdol kalau kita langsung bertemu kan gitu. Lebih afdol itu kita langsung face to face ketemu sama dia, kita interogasi, kita tanyain sebenarnya apa yang terjadi. Dan itu yang akan kita lakukan besok teman-teman. Ya, kita sudah buat janji untuk bertemu langsung dengan Cecen dan kita akan bongkar-bongkaran di situ teman-teman. Kita akan cari tahu bagaimana modus-modus Lina Wijaya dalam menjebak saudara-saudara muslim kita agar mau ikut kepada keyakinan dia. Dan kita mau tahu juga sudah berapa banyak korban dari seorang Lina, kan begitu. Udah tua saja masih bisa seperti itu, apalagi waktu masih muda ya. Saya nggak tahu berapa banyak orang-orang yang sudah terkecoh oleh Lina waktu dia masih muda. Ya, bahkan orang Kristen sendiri banyak yang sudah jadi korban dari Lina juga, sudah tertipu. Loh, Kristen kok bisa tertipu gitu? Ya bisa, tertipu secara materi teman-teman. Sudah banyak sekali orang-orang Kristen yang bersaksi bahwa mereka ditipu sama Lina Wijaya secara materi. Bahkan Sob Katul itu juga kena tipu. Ya, Sob Katul bayangkan teman-teman. Salah satu Polycarpus Akut, salah satu ratu penghujat, itu pun bisa kena tipu. Padahal harusnya dia dilindungi oleh Dajjal kan gitu.
Tapi karena Dajjal yang ada di Lina mungkin lebih kuat, level setannya lebih tinggi, nah menang dia gitu. Ya, bisa menang. Itu yang terjadi. Jadi dari kisah Cecen ini jadikanlah pelajaran buat kita agar lebih mau sendiri. Itu aja sih. Yang penting ada hikmah. Setiap kejadian tuh kita harus lihat sisi positifnya ya. Dan saya nih banyak belajar dari Kohan sebelakangan ini karena beberapa kali ketemu, diskusi, dan saya salut dengan teman-teman yang selalu memandang hal itu dengan positif. Dulu saya seperti itu, tapi entah kenapa karena lagi banyak masalah, lagi banyak problem, tekanan-tekanan dalam hidup, entah kenapa belakangan ini saya sangat pesimis dengan apa yang terjadi dengan masa depan. Dan alhamdulillah ya, Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa, sehingga ya saya dicas, ya saya diisi daya, supaya saya bisa memandang kembali positif hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa kita akan live di sini untuk konten-konten spesialis membongkar-bongkar dan menghajar para penghujat-penghujat Islam. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng kalau kalian merasa video-video kita itu membangun, mengedukasi, ya, dan menghibur tentunya. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.